Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia serta semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya, Profesor Dr. Iin Handayani, akan berbagi tentang 10 tips sukses manajemen waktu selama kuliah online atau daring. Tip-tip ini bisa digunakan oleh dosen dan juga oleh mahasiswa atau oleh teman-teman yang sedang mengikuti training secara online atau mengajar training secara online. Oke, yang pertama adalah tempat yang teman-teman gunakan harus rapi ya, dan nyaman, harum, sehingga ketika teman-teman berada di ruangan tersebut untuk melakukan kuliah online atau kegiatan online itu merasa nyaman dan bisa fokus ya. Hilangkan itu semua tumpukan-tumpukan kertas yang tidak berguna, rapikan mejanya yang lapang itu akan membuat kita lebih bisa konsentrasi karena kita harus fokus menggunakan internet yang sedang bagus dan kita harus memanfaatkannya secara efektif. Yang kedua, teman-teman harus membuat to-do list every day untuk kegiatan every day dan every week, kemudian nanti setiap bulannya bagaimana. Jadi memang harus dibagi-bagi per day-nya apa, per week-nya apa, dan per bulannya apa. Jadi cari buku harian yang seperti itu modelnya. Kalau tidak ya cari online, kemudian di print out, kemudian dibuat atau di cellphone-nya. Kalau saya untuk backup tidak di cellphone saja, saya memiliki yang hard copy-nya, jadi saya bisa melihat sewaktu-waktu walaupun sedang ke lapangan, misalnya tidak ada internet connection, seperti itu. Nah, to-do list itu dibuat pagi hari atau di malam hari sebelum tidur. Kalau saya senangnya itu di malam hari sebelum tidur, kemudian di pagi hari itu ngecek, siapa tahu kalau saya misalnya sudah meng-email siapa malamnya sebelumnya, atau saya sudah melakukannya, jadi saya tandai begitu. Kemudian yang ketiga adalah dedikasikan waktu lebih dari 1 jam ya. Paling tidak kalau pengalaman saya adalah 1 jam sampai 4 jam itu mengerjakan tugas-tugas yang online, yang seharusnya online. Entah itu mengerjakan tugas dari dosen atau guru, atau mungkin juga kita mengajar itu harus dalam satu waktu memanfaatkan internet yang ada. Walaupun mungkin di rumah kita itu selama 24 jam itu ada internet terus misalnya ya, tapi kita harus jaga-jaga, siapa tahu nanti ada putus internetnya ya. Juga untuk teman-teman yang internet itu tidak dalam 24 jam misalnya ya, itu harus betul-betul menggunakan waktu seefisien mungkin pada saat internet connection-nya itu bagus ya. Kemudian yang keempat adalah kalau sudah memulai pekerjaan ya, entah itu mengajar atau mengerjakan tugas, itu harus diselesaikan 100%. Jangan seperti dulu ketika face to face, itu kita kan dikit-dikit dicicil. Tidak, modelnya kalau online tuh sekaligus supaya kita nggak lupa ya. Jadi nanti itu kalau sudah sekaligus selesai, kita kan sudah lewat ya, jadi sudah aman begitu ya. Kemudian yang kelima, jangan prokrastinator. Jadi jangan misalnya ditumpuknya masih nanti malam jam 11 malam tugasnya, kalian buatnya nanti jam 10 apa jam 1. No. Jadi buatlah beberapa hari sebelumnya begitu, kemudian disubmit ya sebelum deadline-nya, supaya kalau ada apa-apa dengan internetnya itu tidak jadi stres ya, terus harus ngemail dosennya seperti itu ya. Karena itu kan dosen itu sudah memberikan waktunya itu biasanya kan tidak mendadak begitu ya, karena kan tergantung internet connection, jadi nggak bisa mendadak. Jadi kalau pengalaman saya, mahasiswa saya itu saya beri deadline itu 2 kali dalam seminggu ya. Jadi tugas-tugas tertentu deadline-nya itu dalam 1 minggu, tugas-tugas tertentu deadline-nya itu di tengah hari, misalnya hari Wednesday ya atau Rabu begitu. Kemudian yang lainnya itu deadline-nya Sabtu malam atau Minggu malam gitu. Kemudian hilangkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Jadi tadi kan saya berbagi bahwa kalau sudah memulai tugasnya langsung diselesaikan 100%. Nah, kalau sudah dilakukan langsung dicoret dari to-do list itu supaya bikin kita tenang juga ya. Kemudian yang ketujuh,
kurangi berkas-berkas kertas yang ada di meja kita atau dimanapun di sekitar kita berada ya, supaya kita itu bisa lebih fokus dengan apa yang dilakukan pada hari itu saja atau pada saat itu saja. Nah, punya 2 kotak ya, kardus atau kontainer ya, kotak begitu, yang satu untuk kertas-kertas atau berkas-berkas yang memang harus dibuang, yang satu adalah berkas-berkas yang mungkin masih mau dibaca lagi next time gitu. Kemudian yang ke-8 adalah batasi penggunaan email ya, dalam artian begini, bukalah email misalnya sore hari ya atau pagi hari, terserah, yang penting teman-teman itu tidak terus terbawa ingin membuka email terus, karena kan kita harus mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan online tersebut. Jadi kalau sudah dibaca, kemudian kalau masih diperlukan ya dibalas, misalnya ya dibalas emailnya. Kalau misalnya ini sesuatu junk ya dibuang saja, delete, jadi nggak menu-menuhin tempat emailnya. Kemudian yang ke-9, beranilah untuk berkata no. Ya mungkin untuk culture Indonesia sangat sulit ya untuk misalnya junior bilang no pada senior begitu, tapi pada saat seperti sekarang yang kita menggunakan online ini, lebih baik kita berkata no seawal mungkin kalau memang kita tidak bisa mengerjakannya. Jadi kita jujur to the point. Kelihatannya memang kurang enak, tapi bagaimana ya? Nah, kalau teman-teman masih merasa kurang enak, bisa di follow up dengan telepon kepada yang bersangkutan bahwa kalian tidak bisa. Jadi jangan menjawab dengan misalnya I will get back to you. Oh, nanti aku akan nulis email lagi padamu. Jangan, nanti prakteknya itu lupa, jadi nanti jadi PHP kalian, jadi nggak enak ya. Kemudian juga I will try. Jangan, kalau dulu ketika face to face kita ketemu, oh ya aku coba, aku pikir-pikir dulu, terus nanti nggak balik lagi, mungkin masih orang memaklumi. Tapi kalau di dunia profesionalism itu tidak cocok, tidak bagus lagi kalau kita berjanji tapi tidak ada buktinya gitu. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 adalah to-do list-nya itu dibawa kemana-mana ya. Makanya untuk membuat to-do list itu mungkin dibuat di buku kecil, notes kecil yang bisa dimasukkan ke saku, tas yang kecil, sehingga bisa efisien seperti daftar belanja begitu ya, tapi ini di kertas yang kecil. Kemudian juga kalau syukur-syukur di telepon ya, jadi di HP, jadi bisa aman dibawa kemana saja. Kemudian jangan lupa mencantumkan schedule untuk olahraga ya, karena kehidupan itu harus balance ya. Kita duduk terus online, capek, mungkin matanya juga ngelihat layar terus begitu ya. Jadi luangkan waktu. Dalam satu hari ini harus ada olahraganya minimal 30 menit, walaupun jalan kaki sederhana sebentar saja di sekitar rumah tidak apa-apa, atau lihat YouTube, ikutan yoga atau ikutan zumba, apa saja yang penting badannya gerak begitu. Kemudian juga lakukan juga refleksi serta pengkayaan hati, misalnya dengan membaca kitab suci, membaca buku-buku self help yang bisa memotivasi, atau mengobrol dengan tetangga atau teman-teman yang bisa membuat semangat ya untuk bisa selalu termotivasi dan thinking positif. Jadi itu tadi 10 tips dari saya bagaimana memanage waktu selama kuliah online daring. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai bertemu lagi di podcast yang lain.